Pelajaran yang ke-8 membahas mengenai kitab Mazmur. Kalau tidak salah di tahun lalu kita sudah membahas satu seri pelajaran 1 triwulan 3 bulan full mengenai kitab Mazmur. Dan ini kita akan membahas di dalam nubuatan. Kita membawa kabar baik bukan soal penurutan soal hukum, bukan soal apa segala macam, tapi bagaimana Allah yang adalah sumber hukum itu menjelma menjadi manusia, lalu kemudian menebus dosa kita dan memampukan kita untuk hidup tidak lagi di dalam penghukuman dosa, tetapi di dalam kasih karunia. Ketika kita mengakui kita ini berdosa, kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni, dan kita punya kerinduan untuk menyampaikannya kepada dunia bahwa ada tuh Yesus juga yang mati untuk mereka. Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita, yang sepanjang triwulan ini kita mempelajari mengenai gambaran, simbol, dan kiasan cara mempelajari nubuatan Alkitab. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio. Kita akan berdiskusi pelajaran Sekolah Sabat kita bersama, dan tentunya kami senang juga untuk dapat menyapa teman-teman penonton setia dari diskusi Sekolah Sabat yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel kami. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Stephen untuk membacakan. Oke, baik. Di sini sudah ada beberapa komentar. Yang pertama dari Gerti Susanti Manik. Terima kasih untuk firman Tuhan melalui Sekolah Sabat. Saya senang selalu mengikuti pelajaran Sekolah Sabat. Salam dari Jemaat Ciracas, Jakarta Timur. Tuhan memberkati. Salam. Selanjutnya dari Helen Catherine Natalia Marbun. Shalom. Terima kasih sudah konsisten hadir melayani dalam bentuk diskusi Sekolah Sabat. Semua sesuai pelajaran di buku dan ada benang merah pendapat narasumber satu dengan yang lain, sehingga nyaman untuk dimengerti. To the point, tanpa pengulangan atau bunga-bunga yang tidak perlu, sehingga pelajaran yang didapat padat. Tuhan menyertai selalu Kak Yola, para narasumber dan tim yang terlibat. Amin. Terima kasih banyak. Dan yang terakhir dari Alfred Mawuntu, amin. Pelajaran Sekolah Sabat yang sangat menguatkan iman. Salam dari California. God bless. Wah, California. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Selanjutnya Adek. Ada dari Darman Randa Lembang, katanya diskusi yang benar-benar hidup memberi motivasi dan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Salam kami Jemaat Wasior Papua Barat. Halo. Kemudian dari Petrus Pasongli, katanya terima kasih atas pelajaran Sekolah Sabat yang telah membantu untuk lebih memahami firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan dari Eva Pelaupesi, amin, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Melalui penjelasan SS semakin membuat saya mengerti isi Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin, puji Tuhan. Pendeta Wilson. Baik, yang pertama ada dari Loide Simbolon. Amin, luar biasa pembahasannya Hope Channel Indonesia. Lalu yang berikutnya dari Linda Sihombing. Amin, Tuhan memberkati all team dalam pelayanannya. Semoga pembahasan mendatang Pak Pendeta Wilson nggak absen. Yang hadir sekarang ya. Yang membacain. Kita belum baca. Oke. God bless you all. Lalu kemudian yang ketiga, Romi Rike. Amin, puji Tuhan sangat jelas pelajaran Sekolah Sabatnya. Lalu yang berikutnya yang keempat dari Medina Yenusi. Makasih, puji Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat sangat jelas. Amin. Puji Tuhan, senang sekali ya kami mendapat komentar-komentar, kesaksian-kesaksian, cerita-cerita bagaimana ini dapat membantu di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Dan biasanya ada buku Sekolah Sabat yang dibagikan, tapi puji Tuhan saat ini sudah terkirim semuanya ke tempat-tempat yang membutuhkan. Jikalau Anda rindu untuk belajar Sekolah Sabat bersama dengan kami, di seri pelajaran yang selanjutnya mungkin sudah bisa
kasih tahu dari sekarang, oh saya butuh buku Sekolah Sabat untuk pelajaran mendatang, sehingga kami dapat mendata berapa yang akan kami siapkan supaya tidak mubazir juga ya, supaya semua dapat dikirim dengan baik. Pelajaran yang ke-8 membahas mengenai kitab Mazmur. Kalau tidak salah di tahun lalu kita sudah membahas satu seri pelajaran 1 triwulan 3 bulan full mengenai kitab Mazmur. Dan ini kita akan membahas di dalam nubuatan. Kalau kita lihat di pendahuluan dikatakan bahwa nubuatan-nubuatan di Alkitab, banyak pelajar-pelajar Alkitab yang melihatnya atau mencari referensinya itu dari kitab-kitab di Perjanjian Lama. Dan salah satu sumber informasi yang sangat kaya adalah kitab Mazmur, kumpulan puisi sakral yang mengeksplorasi banyak pengalaman manusia dan kemungkinan interaksi dengan Allah, mulai dari kesedihan atas dosa dan penderitaan hingga kegembiraan yang tidak terkendali di hadapannya dan janji-janjinya yang berulang untuk pengampunan dan keselamatan. Pelajaran mengenai kitab Mazmur hubungannya dengan nubuatan akan dibagi menjadi 2 bagian di pelajaran yang saat ini dan pelajaran pekan depan, dan kita akan melihat detail-detail yang diberikan di dalam kitab Mazmur untuk kita memahami dan menghargai peran kita di saat-saat terakhir sejarah bumi. Akhir dunia, banyak yang telah meramalkannya. Berbagai buku, artikel, video, website didedikasikan untuk nubuatan membuat banyak prediksi, termasuk penetapan tanggal tentang peristiwa-peristiwa akhir. Namun dalam setiap kasus, prediksi-prediksi itu tidak menjadi kenyataan. Lalu apa cara terbaik untuk menafsirkan nubuatan Alkitab? Elemen kunci dalam memahami nubuatan akhir zaman ini adalah Daniel 2, yang tidak hanya berisi garis besar sejarah nubuatan, tetapi kunci penafsiran untuk membuka maknanya juga. Daniel 2 menggambarkan 4 kerajaan dunia, Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma, bergerak dalam suatu urutan tak terputus sepanjang sejarah, sampai setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan mendirikan kerajaannya yang kekal. Dengan perspektif sejarah sebagai landasan untuk memahami nubuatan, kita akan mempelajari simbol, gambaran, kiasan, cara menafsirkan nubuatan Alkitab yang membuka kebenaran nubuatan dan peristiwa-peristiwa akhir dunia. Pelajaran 8 dengan judul Dalam Mazmur bagian yang pertama. Ayat hafalannya terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Stephen. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk segala kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Pada saat ini ketika kami hendak mempelajari firman-Mu, kami meminta kuasa Tuhan untuk menerangi kami sehingga pelajaran firman Tuhan yang akan kami pelajari dan diskusikan pada saat ini bisa kami mengerti. Terlebih kami bisa menghidupkan setiap apa yang Tuhan inginkan kami hidupkan melalui pelajaran ini. Begitu pula untuk setiap umat Tuhan yang sedang mengikuti, pemirsa mengikuti acara ini, kiranya juga berkat yang sama menjadi bagian mereka. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Stephen. Ketika kita bicara mengenai kitab Mazmur, kitab yang terpanjang di dalam Alkitab, ada 150 pasal. Di dalamnya terdapat bukan hanya nyanyian-nyanyian dan puisi-puisi, bukan hanya pujian-pujian, tetapi tadi kita sudah baca ada interaksi manusia dengan Tuhan, ada perjalanan bangsa Israel, ada sejarah, bahkan ada bagaimana kita bisa melihat kegembiraan, penderitaan, kesedihan, dan banyak hal yang ditunjukkan di dalam kitab Mazmur dan juga tidak
di luar dari itu kita banyak melihat gambaran-gambaran atau simbol, alusi-alusi dari nubuatan Alkitab. Kalau misalnya dari teman-teman yang di sini, dari 150 pasal dari kitab Mazmur ini, kira-kira mana yang paling menarik atau boleh pasal atau boleh ayatnya, isi ayatnya yang paling menarik buat teman-teman? Stephen? Ada banyak sebenarnya ya, pasti ada banyak yang suka karena saking ada panjang 150, ada banyak, tapi saya kali ini mungkin mau mention pasal 1 ya. Kenapa? Karena kalau kita buka Alkitab yang ini ya, yang biasa, paling gampang banget ini. Kalau buka di tengah-tengah, langsung kita buka tengah, langsung Mazmur 1, Mazmur 1 gitu. Bukan hanya sekedar posisi, tapi isinya juga luar biasa ya. Maksudnya merupakan salah satu janji daripada Tuhan untuk umat-umatnya yang setia. Janji bagaimana mereka hidup akan diberkati oleh Tuhan. Gitu. Oke, kalau dari Adik? Kalau dari aku suka Mazmur 34. Terutama yang kita udah sering dengar ya, ayat ke-9 dibilang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah, itu biasanya ayat-ayat yang dipakai orang kalau lagi senang, lagi diberkati gitu kan. Dan ternyata setelah dibaca itu ternyata bukan ayat yang dituliskan ketika Daud dalam keadaan baik-baik saja. Ternyata dalam pelariannya, masih dalam kesulitan, ketakutan, dia bisa menulis ayat itu. Jadi itu sebuah kekuatan buat aku pribadi bahwa memuji Tuhan itu tidak menunggu untuk baik-baik saja gitu. Bisa memuji Tuhan di dalam kesesakan sekalipun. Amin. Pendeta Wilson? Baik, kalau bagi saya, mungkin salah satu yang menurut saya menarik lah ya, adalah Mazmur 119. Jadi kan semua orang paling tahu, panjang ya? Paling panjang. Tapi kenapa paling panjang? Karena setiap baitnya itu dibagi menjadi 22 bait. Jadi disebut sebagai puisi akrostik. Jadi 22 bait itu menggunakan kata pertamanya itu abjad Yahudi. Jadi ada alef. Jadi standar 1 alef semua, depannya a. Kalau kedua b. Tiga c itulah. Tapi di dalam abjad Yahudinya. Makanya abjadnya kan ada 22 dikali 8, makanya 176 ayat. Lalu kemudian yang menarik juga, favorit juga adalah di dalam setiap ayatnya ya, tidak setiap ayat lah. Jadi kan Mazmur 119 ini adalah seperti surat cinta terhadap firman Tuhan. Jadi di setiap ayatnya itu ada selalu disebutkan kalau nggak firman, perintah, titah, peringatan, janji. Pokoknya semua itu diselipin. Dan Daud itu memberikan bermacam aspek tentang bagaimana dia begitu menyukai firman Tuhan. Mungkin makanya itu menurut saya sangat menarik. Oke, terima kasih Pendeta. Wah, ini informasi baru ya, informasi baru dan luar biasa. Ternyata memang dari dulu Daud itu puitis gitu, nggak cuman kayak orang sekarang yang apa-apa dikit-dikit jadi pujangga gitu ya, pujangga, bikin-bikin puisi gitu. Tapi ternyata dari dulu sudah ada rhyme ya, ada pengulangan, ada huruf-huruf yang diulang dan dipakai di dalam setiap baitnya. Kalau dari saya mungkin Mazmur 77 ayat 14 ya. Allah jalanmu adalah kudus, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya your way is in the sanctuary. Nah, kita akan bahas nih sedikit mengenai hal itu. Tapi kita lompat dulu saat ini ke Mazmur 122. Mungkin kita bisa membaca ya di rumah masing-masing, ada ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tapi boleh nggak berikan brief konteks dari Mazmur 122 ini apa, Pendeta Wilson? Mungkin kalau kita lihat sebenarnya di dalam Mazmur 122 ini tidak dikasih judulnya ya. Tergantung, ada beberapa yang kasih, ini adalah nyanyian ziarah. Ya, atau kalau di dalam beberapa Mazmur lain adalah a song of ascent, atau lagu-lagu untuk naik. Nah, naik kemana? Ziarah kemana? Jadi inilah ziarah ke bait suci. Jadi kalau di dalam bangsa Israel kuno zaman dulu ketika masih melakukan semua ritual-ritual dan hari raya, ada 3 kali di dalam 1 tahun. Jadi ada 7 perayaan hari raya umat Yahudi di kalender mereka, di mana ada 7 perayaan, dan 3 diantaranya itu adalah waktu di mana mereka disuruh berkumpul ke bait suci. Yang pertama adalah Paskah, yang kedua Pentakosta, dan yang ketiga adalah Tabernakel. Jadi setiap kali mereka lagi ziarah ke Yerusalem, dan kenapa dibilang ini a song of ascent atau nyanyian untuk naik? Karena Yerusalem ini juga di dataran tinggi. Dia 800 meter
dari permukaan laut. Jadi memang kalau dari yang lain-lain, apalagi kalau mereka dari Yeriko itu kan wah turun sekali, jauh sekali. Makanya kalau ada kisah orang Samaria yang baik hati dari Yerusalem ke Yeriko, karena dari tempat tinggi ke tempat rendah, pasti banyak celah-celah gunungnya. Jadi semua ya seperti itulah ketika mereka semua naik berkumpul. Nah pada saat itu ketika mereka lagi ziarah bareng-bareng kan berpusatnya di Yerusalem, pasti tiba-tiba di jalan mana ketemu makin banyak, wah itulah di saat mereka sama-sama menyanyikan ya mungkin ya beberapa puisi-puisi atau pasal-pasal ya mungkin banyak juga dari Mazmur atau mungkin juga lagu-lagu rakyat daerah yang tidak tercatat, tapi biasanya itu yang dilakukan. Nah, itu jadi Mazmur 122 adalah mengenai hal itu. Makanya di ayat pertama dikatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi bukan dalam konteks, oh ayo kita setiap hari, ya setiap satu kali dalam satu pekan, oh ayo kita ke gereja gitu, bukan. Tapi dalam hati, oh kayaknya, berarti sudah tiba hari perayaan. Oh hari perayaan apa? Paskah kah? Merayakan pembebasan dari bangsa Mesir, atau Pentakosta kah? Merayakan panen, atau tabernakel kah? Merayakan bagaimana bangsa Israel itu akan sampai kepada tanah perjanjian, berkumpul punya rumah sendiri. Jadi itulah menjadi sebuah sukacita. Itulah konteks daripada Mazmur 122. Nah, tadi kan sudah dijelasin sama pendeta ya bagaimana di ayat pertama mari kita ke rumah Tuhan itu merujuk kepada apa ya? Gimana gambaran? Apakah ini gambaran memang bait suci atau kalau ke Yerusalem tentu bait suci bukan kemah suci lagi ya? Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini bahkan pasal ini, Stephen? Ya, kalau misalnya kita bisa ada kesempatan untuk membaca sampai ayat yang ke-9 sampai terakhirnya. Di sana dijelaskan bahwa situasi ketika kita menghadiri momen tersebut. Bahkan kalau kita bisa lihat di sini dari beberapa ayat 5, 6, 7, di sana itu banyak sekali pengulangan kata kesejahteraan. Yang saya bisa dapati di sana adalah ketika kita menghampiri atau menghadiri atau datang ke bait suci, akan ada janji Tuhan yang di sini disampaikan, akan ada kesejahteraan di dalammu, kata firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpul di sana, bukan hanya sekedar kebiasaan aja di sana, tapi di sana ada janji Tuhan yang bisa kita dapat. Itu salah satunya adalah kesejahteraan yang seperti yang firman Tuhan sampaikan bagi orang yang datang ke bait suci gitu. Ke rumah Tuhan khususnya. Dan di pelajaran hari Minggu itu memang disebutkan sebelum bait suci yang di Yerusalem itu ada kemah suci ya. Dan jelas kalau kita belajar di kitab Keluaran bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk membangun satu tempat kudus, sanctuary, supaya aku dapat diam bersama-sama dengan mereka. Dan itu bukan asal-asal gitu, atau bukan semaunya Musa bikinnya seperti apa, tapi Tuhan sudah menunjukkan seperti apa yang Musa harus buat. Desainnya, cetak biru atau blueprintnya itu dari Tuhan, dan ini semuanya menggambarkan tentang Yesus. Nah, gimana adik, kita bisa menjelaskan baik mulai dari perabotannya, dari bahkan sampai ke korban dan imam besarnya itu merujuk kepada Yesus. Kayak Pathfinder yang lagi dites ya, pelajaran bait suci. Jadi kita mungkin udah banyak yang familiar ya dengan perabot-perabot di bait suci. Ada pelataran luar, ada pelataran dalam. Di pelataran luar kita bisa lihat ada mezbah korban bakaran. Di situ dipersembahkan korban yang penggenapannya adalah Yesus. Yesus mati di kayu salib. Kemudian ada bejana pembasuhan yang melambangkan pembersihan dari dosa, baptisan, hidup baru, yang Yesus juga lakukan di dunia ini. Kemudian kita masuk ke dalam. Di dalam ada 3 perabot yang menggambarkan bagaimana kehidupan kekristenan itu. Yang pertama kita perlu firman Tuhan yang digambarkan oleh meja roti sajian yang 6 dan 6. Kitab suci, firman Tuhan. Kemudian ada 7 kaki dian yang menerangi gelapnya ruangan itu, yang adalah menggambarkan kesaksian. Yesus adalah kesaksian, Yesus adalah saksi. Kemudian ada mezbah ukupan, altar of incense, mezbah ukupan yang menggambarkan bagaimana doa-doa dinaikkan kepada Tuhan melalui asapnya dan mengharumkan seluruh ruangan. Dan kita masuk ke
bilik Maha Suci, di mana di sana ada tabut perjanjian yang isinya ada firman Tuhan, bukor mana, dan juga tongkat Harun yang ada. Nggak usah satu-satu ya, jadi Iya. itu melambangkan kepemimpinan, melambangkan kembali hukum Tuhan. Demikian. Oke. Jadi di dalam gambaran bait suci ini, di dalam gambaran kalau Mazmur 122 katakan merujuk kepada rumah Tuhan, itu kita banyak melihat gambaran itu juga di dalam kitab Wahyu ya Pendeta ya. Bagaimana dan itulah mengapa kita mempelajari kitab Mazmur secara spesifik sehubungan dengan nubuatan. Mungkin Pendeta boleh jelaskan lebih dalam lagi. Jadi ketika kita bicara soal, di dalam buku sekolah sahabat kita pada kuartal ini kan berbicara mengenai simbol, gambaran, dan kiasan. Nah, ini biasanya ketika kita bicara soal hal ini, biasanya adalah ketika hal-halnya tidak dimengerti. Ya kan? Dan kebanyakan kitab yang mungkin orang tidak banyak paham karena banyak simbol dan nubuatannya itu adalah Wahyu. Iya. Ya kan? Padahal agak ironis juga ya, karena kan judulnya Wahyu atau pengungkapan, penyikapan, tapi kok malah sepertinya Orang bingung. Orangnya bingung ya. Nah, Malah. sebenarnya ada tujuannya. Kenapa? Tujuannya mungkin salah satunya adalah supaya kita melihat kepada keseluruhan Alkitab. Jadi kan sengaja taruh di akhir. Iya. Jadi harapannya, kalau sudah baca di akhir berarti kan semua Sudah kitab baca Alkitab sudah baca semua ya kan? Sebelumnya. Kalau udah baca semuanya, pasti kalau disebut ada anak domba yang sudah tersembelih sejak dunia dijadikan. Wah, ini pasti bicara soal apa? Lalu kalau kita bicara soal mengenai ada binatang yang keluar dari laut, ada binatang keluar dari bumi, lalu kemudian ada macam-macam, harapannya adalah kita bisa, oh ya, saya sudah pernah baca hal ini. Mungkin kalau saya tidak tahu atau tidak ingat apa maknanya, tapi paling tidak sudah pernah disebutkan. Nah, oleh sebab itu salah satu juga yang banyak memuat kunci jawaban terhadap apa yang ada mungkin misteri atau enigma di dalam Wahyu adalah ya kitab Mazmur ini. Dan terutama salah satu yang paling utamanya di dalam Wahyu adalah banyak sekali gambaran-gambaran mengenai tahta Allah, mengenai bait suci, mengenai temple gitu kan. Nah, ada itu di Wahyu, dan ya, itu juga banyak ada di Mazmur. Jadi ketika kita mencoba memahami Wahyu, sangat membantu, sangat menolong bila mana apa yang dikatakan di dalam Mazmur itu bisa menjadi sebuah dasar yang bisa menginformasikan kita mengenai apa sih sebenarnya kita pelajari di dalam ketika kita membaca Wahyu ini. Itu mungkin seperti itu hubungannya. Oke. Dan di pelajaran kita hari Minggu di paragraf yang ketiga ya dituliskan tanpa pemahaman tentang bait suci perjanjian lama menjadi mustahil untuk memahami apa yang Yohanes maksudkan dalam uraiannya tentang penglihatannya. Jadi kita memang harus mengerti baik di dalam Mazmur, gambaran yang ditunjukkan di dalam Mazmur, dan juga referensi yang sebelumnya yaitu di dalam buku Keluaran ketika berbicara mengenai bait suci, karena itulah yang Yohanes lihat gitu dalam penglihatannya. Dan di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 dikatakan semuanya itu menimpa mereka sebagai contoh untuk dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Oke, kita masuk ke pasal berikutnya. Di sini ada Mazmur 15 dan Mazmur 24. Pendeta Wilson boleh berikan gambaran singkat tentang konteks kedua pasal ini. Jadi kalau kita lihat di dalam Mazmur 15 dan Mazmur 24, kenapa ini nanti ada hubungannya dengan apa yang kita baca di Wahyu 14 adalah karena di dalam Mazmur 15 dan 24 ini berbicara mengenai bagaimanakah orang-orang yang bisa datang kepada bait suci, kepada Tuhan. Orang-orang yang seperti apa? Di dalam Mazmur 15 itu berbicara mengenai kan ada pertanyaan, siapakah yang dapat tinggal di dalam kemah kudusmu gitu kan? Siapakah yang dapat tinggal di dalam gunung sucimu? Jadi ada jawaban-jawabannya, dan jawabannya ini adalah bukanlah sesuatu yang abstrak, tapi lebih kepada mungkin agak abstrak karena ini berbicara mengenai karakteristik ya, orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang tanpa celah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mencintai keadilan, orang yang punya integritas. Jadi kualifikasi orang-orang yang bisa masuk ini seperti apa? Nah, itulah. Jadi bukanlah
soal ritualnya seperti apa. Oh, orang yang berhak masuk itu kalau dia udah Rajin datang. yang mungkin rajin beribadah, udah bawa persembahan, bawa perpuluhan, aktif di gereja, bukan, tapi karakternya seperti apa. Jadi itu di Mazmur yang ke 15. Jadi benar-benar menekankan mengenai keseluruhan daripada orang itu. Bagaimana dia beraksi, bertindak, berjalan, berbicara. Oke, itu kalau di Mazmur yang ke-15. Di Mazmur yang 24, ini berbicara mengenai Allah sebagai Raja kemuliaan yang tinggal di di Gunung Kudus, di tempat kudus. Jadi sama juga kan berbicara mengenai bagaimana ada sebuah tempat yang tinggi, tempat yang di mana Allah lah sebagai pemilik bumi ada di tempat yang tinggi yang karena dia menciptakannya. Jadi sama juga seperti di Mazmur 15, tapi agak sedikit berbeda. Nah, mungkin di sini yang baru mirip-mirip dengan behavior gitu ya. Jadi mereka yang sudah mencuci tangannya, mereka yang sudah membersihkan hatinya, mereka yang walaupun ada juga yang tidak berbohong, yang tidak ada penipuan. Jadi emphasisnya mungkin agak lebih ke ritualistik atau behaviornya, tapi paling tidak tetap benar-benar mengangkat bahwa karena Allah yang bertahta di sana. Makanya siapakah yang bisa datang? Ini jadi memerlukan sebuah kekudusan. Itu semua orang yang mencari Dia, seluruh generasi yang mencari Dia, apalagi bicara mengenai Allah yang adalah Allah kemuliaan. Jadi berbicara mengenai menghubungkan antara penciptaan, penyembahan dan kerajaan atau identitas Allah sebagai raja dan pencipta. Lalu apa hubungannya dengan Wahyu 14? Nah, Wahyu 14 juga sama. Di dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 ini berbicara mengenai anak domba yang diikuti oleh orang-orang, ya, orang-orang yang seperti apa? 144.000, apakah dia literal atau tidak? Tapi paling tidak yang seperti apa? Orang-orang yang sudah mencuci darahnya, mencuci jubahnya di darah, segala macam. Nah, inilah yang menjadi kalau dibilang syarat mungkin agak terlalu keras ya, tapi menjadi kualifikasi, menjadi sebuah karakteristik, menjadi sebuah deskripsi terhadap orang-orang yang bisa mengikuti anak domba Allah kemanapun ia pergi. Dan yang menariknya lagi adalah di dalam Wahyu juga dikatakan bahwa tidak ada lagi temple, tidak ada lagi bait suci, karena Allah Bapa dan anak domba itulah tempelnya. Jadi kalau orang mau datang ke bait Allah, paling nggak di Wahyu, ya berarti kan mereka orang yang mengikuti anak domba itu di mana ya? Karena anak domba itulah bait sucinya. Dan ya orang-orang yang seperti apa? Itu tadi dihubungkan lagi dengan Mazmur 15 dan Mazmur 24. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Pendeta. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Kalau kita bandingkan di dalam Mazmur 15 dan Mazmur 24, dengan Wahyu 14. Apa yang gambaran tentang orang-orang yang berdiri di Sion dalam kitab Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan, Stephen? Iya, tadi kita sudah dengar bahwa apa yang disampaikan di dalam Mazmur 15 dan 24 ada beberapa ciri-ciri orang yang diharapkan, bukan diharapkan, tadi bilang persyaratan orang yang akan ada di sana gitu. Bahwa mereka harus seperti ini. Tapi menarik juga sekolah sahabat di sini sempat kasih pertanyaan gitu kan. Siapa di antara kita yang dapat dengan jujur mengatakan bahwa kita selalu berjalan lurus? Ternyata walaupun persyaratannya kita harus lurus untuk bisa ada di sana, kalau kita balik lagi ke dalam kehidupan pribadi kita, ternyata semua kita nggak ada yang sanggup gitu untuk hidup lurus, sempurna. Tak satu pun dari kita yang katanya dapat mengatakan bahwa kita tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, itu juga mungkin jadi pertanyaan bagi sebagian orang gitu. Ketika bilang bahwa tempat itu haruslah orang-orang yang suci yang hadir di sana. Contohnya, kalau misalnya ke gereja gitu kan, ada yang mungkin akan muncul pertanyaan, oh jadi gereja itu hanyalah untuk tempat orang-orang yang suci saja kah? Atau seperti apa gitu kan? Nah, bisa jadi orang-orang yang merasa diri mereka belum suci akan merasa bahwa saya tidak layak untuk menghadiri tempat tersebut. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa
Untuk itulah harusnya ada tempat itu, gereja itu. Contohnya ketika Yesus sedang makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, tiba-tiba orang Farisi datang nih, bertanya kepada murid-muridnya, guru kalian itu kenapa duduk dan makan dengan orang-orang berdosa? Gitu. Lalu kata Yesus di sana, bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang yang sakit. Dan bisa jadi inilah, tempat ini akan menjadi suci ketika orang-orang yang tadinya itu contoh lagi sakit dan sembuh di tempat itu. Bukan berarti kita akan bersama-sama dengan Tuhan dengan penyakit kita, tapi selama kita di sana, kita harus jamin bahwa kita akan sembuh supaya itu tetap jadi suci bersama dengan Tuhan. Itu mungkin. Dan ini banyak kita temukan juga ya, bagaimana ada orang-orang yang ngerasa saya nggak layak untuk masuk gereja, atau bahkan saya nggak layak untuk ikut perjamuan contohnya, toh nanti saya masih berbuat lagi ya nanti. Tapi kita belajar juga di dalam kitab Mazmur ini dan di dalam kitab Wahyu, dan kita melihat ada puji-pujian juga ya yang terlihat di kitab yang kita bisa baca di kitab Wahyu 14 dan juga di kitab Wahyu 24. Kalau dari Adek, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Tadi kalau dibilang siapa yang mau angkat tangan nih kalau dibilang dia suci dan tidak bercelah, bahkan orang Farisi yang suka mendosa-dosakan orang, maksudnya kayak ini orang berdosa, bahkan ketika dibilang kalau kamu tidak berdosa, lempar batu, nggak ada yang mau gitu. Berarti artinya mereka juga sebenarnya mengakui bahwa mereka tidak berdosa. Jadi puji Tuhan bahwa surga adalah bagi orang-orang yang berdosa, bukan orang-orang yang kudus tanpa celah, tapi dan puji Tuhan juga bahwa kita punya kesempatan itu, kita sudah ditebus dan boleh memiliki kesempatan untuk penyucian setiap hari sehingga kita masih punya kesempatan untuk berada di sana. Jadi itu sih pengharapan buat aku secara pribadi. Dan bicara mengenai penyucian ya, bicara mengenai sanctification, kita kembali lagi ke bait suci, di mana di bilik kudus itu ada 3 hal. Tadi meja roti sajian kita disucikan melalui firman Tuhan, lalu mesbah ukupan melalui hubungan atau komunikasi kita, doa-doa kita dengan Tuhan, dan juga menjadi terang atau 7 kaki Dian menjadi terang, menjadi saksi bagi orang lain. Jadi kita melihat banyak sekali memang gambaran-gambaran, alusi-alusi, referensi-referensi yang sangat nyambung gitu satu dengan yang lain. Kalau dari Pendeta Wilson? Ya mungkin kalau kita melihat juga di dalam Wahyu dikatakan ada satu gambaran mengenai ketika gulungan itu mau dibuka, tidak ada yang layak untuk membukanya kan, sampai kemudian datanglah anak domba yang sudah tersembelih. Jadi memang ada konsep-konsep mengenai penebusan ini yang memampukan. Jadi kalau dibilang apakah surga tempatnya untuk orang yang sempurna, kita harus tahu dulu apa itu kesempurnaan. Oke, dan bagaimana caranya menjadi sempurna. Kadang-kadang kalau kita tidak paham dengan kesempurnaan itu apa, lalu apa itu artinya perfection. Nah, jadi kita bisa rancu juga. Dan mungkin ini hubungannya kita bahas mengenai di pertanyaan selanjutnya mengenai apa artinya memiliki nama Allah di dahi, lalu menaruh hukum di dalam hatinya. Mungkin nanti akan ada banyak yang bisa dikupas lagi lebih lanjut lagi, tapi nanti. Oke. Dari Stephen langsung apa sih maksudnya ayat hafalan kita ya, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Iya, kalau yang secara secara langsung yang bisa saya lihat dari ayat tersebut adalah kepemilikan. Jadi ketika di Wahyu 14 ayat 1, di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi yang langsung tiba-tiba muncul di pikiran saya itu kepemilikan. Jadi ketika ada satu kelompok atau ada sesuatu dan langsung ditaruh nama di sana, langsung itu miliknya daripada yang punya nama itu, gitu kan. Makanya yang saya lihat bahwa orang-orang yang mungkin 144.000 itu adalah orang-orang yang menjadi milik daripada Tuhan itu sendiri, gitu. Artinya dia sudah melalui seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yang tadinya dia sakit, artinya dia sudah sembuh gitu. Yang tadinya dia berdosa, dia sudah tidak berdosa sekarang. Makanya sudah jadi
milik daripada Tuhan. Dan ketika menjadi milik daripada Tuhan, seperti saya kasih contoh ketika Tulah ke-10 di Mesir itu anak sulung mati. Gitu. Ketika lambang kepemilikan Tuhan, yaitu darah yang dioleskan di ambang pintu itu, bukannya orang Israel tidak punya anak sulung, punya. Tapi ketika kepemilikan Tuhan ditandai di sana, maka mereka itu selamat. Gitu. Mereka lolos. Maka daripada itu, ini sangat penting membedakan siapakah kita dari sinilah. Kita yang ditebus atau belum ditebus dari sini, dari nama ini. Oke. Kalau aku dahi kan biasanya orang berbicara tentang pemikiran, lalu dikatakan di sini adalah letaknya frontal lobe di mana semua pusat keputusan ada di situ. Jadi itulah yang menentukan bagaimana kita hidup gitu, apa yang kita akan lakukan gitu. Jadi ketika dikatakan dahi, nama Tuhan ada di dahi, itu adalah Tuhan menjadi pusat pemikiran, pusat keputusan saya. Dan di Filipi 2 ayat 5 dibilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau Yesus di posisi saya, apa yang akan dia pikirkan? Apa yang akan dia lakukan? Sehingga semua keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang akan juga diambil oleh Yesus ketika saya punya pikiran yang sama dengan Yesus. Oke. Dan kita ingat cerita Musa juga ya, ketika dia minta Tuhan untuk melewatkan dirinya gitu, karakternya yang disebutkan di dalam gambaran Tuhan itu, kita juga memiliki nama itu atau karakter itu di dahi kita. Ya mungkin itu poin yang menarik ya, apalagi bicara soal nama dan dahi. Jadi salah satu di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa harus ada sesuatu yang taruh di kepala adalah di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat 6-8, ya kan, tentang bagaimana haruslah kamu taruh itu di dalam. Tapi ini bukan hanya di dahi, tapi juga di tangan. Nah, tapi kalau di sini kenapa tandanya cuma di dahi ya? Mungkin itu ada satu ulasan yang menarik juga. Tapi paling tidak sebelum ke sana, tadi yang seperti Yola bilang, ketika Musa di dalam Keluaran, bukan di 34 ya, di beberapa pasal sebelumnya kan meminta, tunjukkanlah. Supaya bisa melihat Allah. Yang menarik adalah, oke, aku akan menunjukkan diriku, tapi bukan diriku, punggungku, kan? Lalu kemudian, ini menarik nih, Musa minta apa, Allah bilangnya apa, yang dilakukan apa? Ini beda-beda semua. Yes. Musa minta mau melihat Allah. Allah bilang, oke, aku akan kasih lihat punggung. Tapi kemudian ketika dia lewat, yang dia bilang apa? Sifat. Belum, sebelum sifat, dia bilang, inilah nama, nama Allah. Dan ketika dia bilang, oke, inilah namaku, dia nggak bilang, akulah Yahweh, akulah ini. Nggak, dia bilang bahwa Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang mengampuni beribu-ribu orang, tapi tapi juga membalaskan dosa apa segala macam. Jadi menarik semua. Jadi kalau kita bilang soal nama, ini tidaklah sesederhana itu. Karena kalau kita lihat terlebih di dalam Keluaran 34 ini, jadi memang banyak ininya, banyak background-nya dan bobotnya itu banyak sekali. Tapi paling enggak yang secara jelas kita lihat adalah yang mengenai soal karakter Allah. Dan kenapa di dahi ini juga menarik, karena kalau bagi saya ada banyak interpretasi juga, tapi bagi saya interpretasi yang menurut saya alkitabiah ini adalah bahwa Allah menginginkan sesuatu itu bukanlah semata-mata dari kelakuan. Ya kan? Kalau tadi kita sudah bahas di awal mengenai Mazmur tadi 15 dan 24, adalah hatinya seperti apa, pikirannya seperti apa. Bukan berarti kelakuannya itu bebas. Tapi paling enggak, kalau orang hatinya, motifnya, niatnya sudah baik, kelakuannya ya masih agak melenceng-melenceng, masih jatuh bangun, apa segala macam kan. Kita sudah berapa kali bahas bahwa orang benar itu apa sih yang menandakan orang itu benar? Bahwa ketika dia jatuh, dia bangun lagi. Bukan bahwa dia tidak pernah jatuh. Nah, ketika itu sudah terjadi, sisanya itu ditutupi dengan kasih karunia Allah. Jadi bagi saya, oh iya, betul. Allah menginginkan orang-orang yang itu tadi tidak bercela, baik, jujur, berintegritas, apa segala macam. Tapi yang ditandain itu adalah dahinya, artinya pikirannya, hatinya yang di dalamnya. Yang keluarnya, itu nanti diliputi dengan dua hal, yaitu dengan darah Yesus dan juga dengan jubah kebenaran. Dan itulah yang memampukan kita untuk boleh
seolah-olah, nah ini konsep yang lain, dianggap suci. Padahal kitanya tidak. Karena apa? Dibungkus dengan, ya itu tadi darah Kristus dan juga jubah kebenaran Kristus. Nah, jadi kalau dibilang itu, apa hubungannya dengan nama taruh di dahi ya? Saya rasa itulah background panjang lebarnya. Oke, and it's a good news ya, kabar yang baik gitu, Injil ini yang harus kita kabarkan. Nah, secara aplikasinya bagaimana menaruh hukum di dalam hati kita, Stephen? Iya, menaruh dalam hati. Aku langsung kepikiran juga, kalau misalnya anak muda ya, anak muda gitu, ke pasangannya contoh, namanya sesuatu lah, gitu. Namamu dalam hatiku gitu. Itu menurutku sangat spesial ketika kita sebutkan nama atau sesuatu ada dalam hati kita gitu. Kenapa sangat spesial? Karena itu akan sangat berbeda tingkah. Contoh ini hubungan sama orang lah, pria dan wanita gitu kan. Jadi ketika nama dia ada di hati kita, itu kita akan itu adalah sesuatu yang sangat spesial yang membuat kita berbeda perlakuan kita dengan orang yang tidak ada namanya di hati kita gitu. Nah, kalau kita aplikasikan ke dalam firman Tuhan atau perintah Tuhan yang ditaruh dalam hati kita, artinya adalah itu jadinya bukan beban gitu. Karena ada yang merasa bahwa setiap peraturan atau yang Tuhan inginkan sebagai beban. Itu bisa jadi karena dia tidak menaruhnya dalam hatinya gitu. Seperti nama yang tadi. Jadi ketika dia menaruh dalam hati setiap perintah Tuhan, dia akan sangat plong untuk melakukannya. Gantinya orang yang tidak menaruh, mungkin ada juga yang berpikiran bahwa saya akan melakukan perintah Tuhan ini untuk supaya saya selamat. Padahal kita sudah belajar tadi bahwa sekuat apapun tenaga kita untuk membuat diri kita bersih nggak akan bisa. Kata pendeta tadi, hanya Tuhanlah yang bisa membuat kita bersih, membuat kita selamat, hanya Tuhan. Tidak ada yang bisa. Jadi bukti ketika kita taruh firman Tuhan dalam hati kita akan melakukannya dengan baik gitu, dengan setia. Oke. Kalau aku karena lagi sering nyetir ya, jadi melihat menaruh dalam hati ini adalah ketika saya mau melakukannya tanpa baik dilihat ataupun tidak dilihat, baik diumumkan ataupun tidak diumumkan gitu. Misalnya ini kalau konteksnya hukum ini adalah ketika hukum itu tadinya ada di loh batu, yang mereka perlu dikasih tahu, perlu diberikan seolah-olah dilarang, tapi ketika di dalam hati dia itu menjadi satu kehidupan yang memang dia jalani setiap hari gitu. Kalau lagi nyetir, suka nanya, ada polisi nggak di depan? Oh, kalau nggak ada, ambil bahu jalan dan segala macam. Itu artinya belum di hati karena aku hanya takut aku ditilang gitu. Tapi ketika itu sudah ada dalam hati, saya tahu ini adalah baik. Karena kalau saya lewat situ, kemungkinan saya akan ditabrak atau berbahaya, atau saya mungkin menabrak orang, atau saya kena bahu jalan, nabrak pinggir jalan gitu. Jadi melihat bahwa ini bukan lagi sebuah peraturan, tetapi melihat bahwa ini adalah sesuatu yang diminta oleh seseorang yang mengasihi saya lakukannya dengan senang hati, dilihat tidak dilihat, dihukum tidak dihukum sekalipun. Pendeta? Ya mungkin kalau dibilang bagaimana sih aplikasinya menaruh hukum dalam hati ya, pertama kita harus jelas juga bahwa kadang-kadang ketika kita bicara soal hati, kita terbiasa berpikir bahwa hati itu emosional ya. Tapi tidak demikian. Jadi di dalam filosofi falsafah Yahudi, hati itu lebih dekat kepada pikiran dan dahi daripada kepada emosi ya. Jadi kadang-kadang satu ayat yang suka orang kutip sebenarnya salah kaprah itu di dalam Yeremia 17 ayat 9. The heart is deceitful above all things. Hati itu begitu picik. Oh iya, makanya nggak boleh emosi. Kita pikir aja. Padahal itu salah. Justru bilang bahwa pikiran yang picik itu sebenarnya aplikasi seperti itu ya. Nah, tapi jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya ketika itu ada di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam motivasi. Nah, contohnya adalah ya kalau kita contoh seperti misalkan, kenapa orang melakukan sesuatu? Waktu kita kecil, kita dibilang nggak boleh pulang malam, nggak boleh melakukan ini, nggak boleh ini. Tahu dari mana? Ya nggak tahu. Pokoknya kata mama begitu. Tapi setelah dewasa, apakah artinya, saya kalau di dalam Galatia 3:23 bahwa firman Allah itu adalah seperti pengajar, guru gitu kan, sampai dia menjadi dewasa. Ketika orang itu dewasa, apakah sekarang dia sudah boleh melakukan hal yang berbahaya? Enggak juga kan? Tapi
dia tidak lagi menjauhi hal-hal itu bukan karena larangan-larangannya, tapi karena memang dia sudah memahami. Makanya tidak ada lagi bedanya apakah mamanya itu masih bilang kepada si anak ini yang sekarang sudah kuliah, yang sudah kerja gitu, oh kamu jangan begini-begini lagi ya. Kan nggak mungkin dong, itu kan artinya dia belum dewasa. Tapi dia tetap melakukan seolah-olah mamanya yang bilang. Jadi dari luar, orang itu nggak bisa melihat nih kelakuannya sama. Tapi apakah dia melakukan karena disuruh-suruh dari eksternal, atau karena dia melakukannya karena dari internalnya. Nah, inilah yang Allah kejar. Kelakuannya boleh sama dari luar, sama-sama begini, sama-sama menurut hukum, tapi bukan lagi karena takut neraka, mengincar surga, didisiplin, ya, takut hukuman, tapi lebih kepada karena memang saya tahu kenapa alasannya dan saya setuju terhadap alasan ini. Makanya itu dituliskan di dalam dahi karena dia sudah memahami. Nah, apakah dia sudah secara sempurna melakukan itu? Bisa jadi belum. Tapi tidak secara hati ini, saya sebenarnya mau ini ya, seperti struggle-nya Paulus ya kan. Aku melakukan apa yang sebenarnya aku nggak mau. Tapi aku tahu yang aku mau itu sebenarnya apa, cuma aku nggak bisa lakukan. Jadi ada pergumulan itu. Nah, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Wah, ini luar biasa ya pembahasan kita saat ini. Dan teman-teman jangan kemana-mana, kita akan masih membahas pelajaran sekolah sahabat kita. Tetaplah bersama dengan kami. Kita beranjak ke Mazmur 5, apa konteksnya, Pendeta Wilson? Jadi kalau di Mazmur 5 ini memang penulisnya dikatakan adalah Daud, dan ini adalah mengenai apa ya, kalau bisa dibilang doa atau ratapan pada pagi hari ya. Mungkin kalau pagi-pagi bangun langsung ingat ini tentang bagaimana ada sebuah pergumulan ya, bagaimana ketika kita mau bangun, pas udah bangun langsung hidup, wah bagaimana sih saya harus hidup nih? Bagaimana saya harus memohon kepada Allah akan tuntunan, akan keadilan, akan perlindungan terhadap orang-orang fasik. Jadi di awal itu langsung meminta perlindungan. Oh, di pagi hari engkau mendengarkan suaraku. Lalu kemudian menyadari, mengakui bahwa Allah itu membenci kejahatan. Ya, engkau bukanlah Allah yang suka akan kejahatan dan seterusnya. Jadi ini memberikan suatu kontras. Tapi intinya adalah apa? Mengenai kekudusan Allah. Lalu ada hubungan antara pikiran, mulut, dan perbuatan terhadap bagaimana Allah itu memberikan perlindungan penyertaannya. Nah, jadi tema-tema ini ada juga. Nah, kalau kita menghubungkan dengan Wahyu 14 ayat 1 akan seperti itu juga ya. Terlebih apa dikatakan di dalam Wahyu 14 bahwa tidak ada tipu daya di mulut mereka. Jadi memang ada sebuah hubungan antara kalau tadi kita di pertanyaan sebelumnya berbicara hanya di kepala atau hanya di hati, tapi yang ada di kepala dan di hati itu juga keluar melalui antara perkataan atau perbuatan. Nah, jadi ini memang juga ada hubungannya karena perkataan itu adalah sebuah refleksi daripada karakter kita yang di dalam. Lalu kemudian juga mengenai pemisahan, ya, divine separation atau pemisahan ilahi gitu di dalam ayat-ayat ini ada satu batasan yang jelas antara orang benar dengan orang fasik, antara yang 144.000 yang mengikut Allah dengan yang tidak, dan semuanya ini didapatkan hanyalah oleh karena penebusan, ya, hanyalah oleh kasih karunia Allah, hanyalah oleh karena kasih perjanjian, ya, kalau di sini bilang chesed atau covenantal love gitu ya, ini kata-kata yang dipakai ketika berbicara mengenai Allah itu adalah Allah yang kasih, dan itu semua menunjukkan identitas, baik identitas Allah yang seperti apa dan juga identitas umatnya seperti apa. Dan memang dua hal inilah yang selalu ada muncul ketika kita membahas mengenai Wahyu 14 ayat 1-5 mengenai siapa sih yang bisa ada mengikuti Allah bersama-sama dengan Allah terus-menerus. Allahnya seperti apa? Oh, oke, Allahnya seperti ini. Lalu umat yang mengikuti dia seperti apa? Ya adalah kloplah mereka. Jadinya bisa punya di dalam suatu hubungan perjanjian atau covenantal relationship gitu yang ada disebutkan di dalam Mazmur pasal 5 itu tadi. Oke, dan kita melihat juga di pelajaran kita hari Rabu ya, masalah inti yang diperhatikan dalam pertentangan besar yaitu tentang penyembahan. Di Wahyu 13 menyebutkan menyembah 6 kali dan pekabaran 3 malaikat memanggil manusia untuk menyembah Dia yang menjadikan. Lalu Daud memberitahu kita bahwa
dia takut akan Tuhan, dan pekabaran dari umat sisa memanggil dunia untuk kembali takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan di ayat-ayat ini terutama juga kita bisa lihat di ayat ke-12 dari Mazmur 5, begitu nama Tuhan tertulis di hati kita, sulit untuk tetap diam. Umat Tuhan menyampaikan satu tawaran belas kasihan terakhir dengan suara nyaring di Wahyu 14 ayat 7. Dan di dalam Mazmur 5 ayat 12 dikatakan semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Jadi kita bisa lihat di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas juga mengenai Yesaya ya, bagaimana ketika Tuhan membersihkan dosa-dosanya, respon otomatisnya adalah ini aku, utuslah aku. Kita masuk di pasal yang terakhir yang akan kita bahas dalam kitab Mazmur di pelajaran pekan ini, Mazmur 51, dan kita tahu ini adalah doa Daud yang sangat terkenal ya, tapi mungkin Adek bisa berikan konteksnya. Oke, dari Mazmur 51 ini doa pengakuan dosa Daud setelah dia ditegur ya oleh Nabi Nathan tentang apa yang dia lakukan dengan Batsheba. Jadi di pasal 51 ini kita bisa lihat betapa dia dengan tulus menyadari bahwa dia ini begitu berdosa. Bagaimana keadaan dia. Nah, tapi dia tidak berhenti di situ. Kalau kita lihat di ayat 15, dikatakan maka aku akan setelah dia menyadari keberdosaannya, dia bilang maka aku akan mengajarkan jalan-jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jadi ini adalah satu indikasi atau gambaran bahwa mengaku dosa saja tidak cukup gitu. Jadi ada sesuatu yang selanjutnya dilakukan oleh para pelanggar itu, yaitu dia mau mengajarkan jalan-jalan Tuhan kepada para pelanggar yang seperti dia sebelumnya. Dan ketika dia tahu bahwa Tuhan mengampuni dia katakan di Yesaya 6 ayat 8, ini aku, utuslah aku. Lalu apa yang dibagikan? Itulah hubungannya dengan Wahyu 14, di mana di situ dikatakan Injil yang kekal. Injil yang kekal yang perlu diberitakan kepada semua bangsa, suku dan bahasa. Dan inilah juga yang menjadi amanat kepada kita ketika kita mengakui kita ini berdosa, kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni, dan kita punya kerinduan untuk menyampaikannya kepada dunia bahwa ada tuh Yesus juga yang mati untuk mereka. Iya, menarik banget tadi. Sekolah Sahabat juga sampaikan bahwa ketika Daud merasa berada di luar hadirat Allah istilahnya, dia berdosa. Sekolah Sahabat menyampaikan bahwa dipanggil ke dalam hadirat Tuhan gitu. Jadi dia dipanggil dan akhirnya dia bertobat, berubah seperti yang tadi Adik sampaikan bahwa akhirnya dia punya keinginan untuk keluar dan firman Tuhan lah yang akan disampaikan. Cuman jadi pemikiran saya juga bahwa ketika kita mau keluar, apakah kita sudah siap untuk menyampaikan gitu. Jadi artinya adalah ketika kita mau menyampaikan sesuatu, kita harus punya dulu gitu. Kita harus tahu dulu apa yang kita mau sampaikan. Nggak mungkin saya mau menyampaikan bahwa Yesus mati kalau saya tidak mengimani, itu pertama. Atau kalau saya tidak tahu bahwa Yesus mati untuk saya. Jadi sebelum kita keluar adalah penting bagi kita bahwa kita betul-betul, kalau Sekolah Sahabat sampaikan, terpisah dari Injil kekal, kita benar-benar tidak memiliki apapun yang berharga untuk dikatakan kepada dunia. Jadi kita harus punya dulu Injil yang kekal tersebut, baru bisa kita keluar untuk sampaikan kepada dunia. Kita harus pastikan bahwa kita punya Injil yang kekal tersebut. Dan yang paling mudah dari membagikan itu adalah membagikan kesaksian hidup ya. Artinya ketika kita merasa kita sudah diampuni, seperti doa dari Daud ini. Bagaimana ayat yang ke-3 sampai ayat ke-16 itu benar-benar kita melihat Daud itu pleading gitu ya sama Tuhan gitu, benar-benar bermohon. Dia merasakan besarnya pelanggaran yang dia sudah buat dan dia bermohon kepada Tuhan untuk mengampuni dosanya. Dan ketika dia sudah yakin bahwa dia diampuni, dia secara otomatis mempunyai keinginan untuk membagikan juga kepada orang lain. Dan ini kesaksian
ketika kita memiliki kesaksian bagaimana Tuhan telah mengampuni kita, bagaimana hidup kita diubahkan. Oh, dulunya saya begini, sekarang saya begini. Kan kita sering banget ya mendengar kesaksian seperti itu. Dulunya saya begini, dulunya saya adiktif game contohnya, atau dulunya saya alkoholik, atau dulunya saya perokok, dulunya saya narkoba. Tapi setelah mengenal, setelah bertemu dengan Yesus, saya diubahkan, dan itu menjadi satu kesaksian yang sangat berkuasa, sangat powerful. Pendeta, boleh jelaskan hubungan antara Mazmur 51 yang tadi kita sudah bahas dengan Injil yang kekal? Bagaimana kita bisa lebih memahami pentingnya Injil kekal ini? Mungkin tadi kan sudah dibahas apa proses yang terjadi dulu ya kan, bahwa ketika Daud itu mengalami suatu pengalaman, dan pengalaman ini menjadi ceritanya, ya kan? Dan kalau kita sambungkan ke dalam Wahyu 14, salah satu yang dilakukan oleh 144.000 itu adalah bahwa mereka menyanyikan sebuah lagu baru. Yang apa? Tidak ada orang lain bisa nyanyikan. Artinya apa? Ya, lagu ini kan menceritakan, mungkin salah satu contoh yang lumayan terkenal adalah ketika bangsa Israel baru melewati Laut Merah, ya kan? Setelah itu, wah, langsung mereka menyanyi. Ya. Menyanyi apa? Ya, pengalaman mereka menerima, ya mulai dari penyertaan Tuhan bahkan di Mesir, ya kan, 10 tula lalu dikejar apa segala. Itulah yang mereka bagikan, dan tidak bisa orang yang tidak mengalami menyanyikan itu. Mungkin bisa ya ikutan liriknya, tapi tidak akan ada rasanya dari beda. hati ya, rasanya pasti beda kan. Nah, mungkin itu satu hal. Lalu kemudian kedua, kalau kita bicara soal Injil yang kekal, kita bicara Injil dulu lah, jangan Injil yang kekal dulu ya. Kita bicara Injil dulu kan. Injil itu kan artinya adalah kabar baik. Kalau kita datang kepada orang, tahu nggak? Tuhan itu punya hukum loh. Kamu harus begini. Apakah itu kabar baik? Enggak dong. Kabar buruk. Itu kabar buruk ya kan? Kalau berhenti di situ. Tapi kalau ada lanjutannya, Tuhan begini, tapi saya tidak bisa, lalu kemudian Tuhan menyelamatkan saya gini sehingga saya begini. Itu barulah menjadi sebuah Injil yang menjadi kabar baik gitu loh. Jadi ketika kita datang kepada orang, kita membawa kabar baik bukan soal penurutan soal hukum, bukan soal apa segala macam, tapi bagaimana Allah yang adalah sumber hukum itu menjelma menjadi manusia, lalu kemudian menebus dosa kita dan memampukan kita untuk hidup tidak lagi di dalam penghukuman dosa, tetapi di dalam kasih karunia. Nah, itulah makanya menjadi sebuah Injil. Nah, sekarang, apa ini Injil yang kekal? Nah, kalau di dalam Wahyu 14-nya, sebenarnya sih mungkin agak melebar sedikit, tapi nggak apa-apa. Di dalam Wahyu 14 ayat 6-7-nya dikatakan Injil yang kekal itu apa? Kita nggak usah bertanya-tanya, karena kata-kata berikut yang dituliskan atau yang keluar daripada malaikat yang dikatakan dan padanya ada Injil yang kekal, dia langsung bilang apa itu Injil yang kekal. Apa itu Injil yang kekal? Dia bilang, takutlah akan Allah, ciptakan langit bumi, sembahlah Dia, muliakanlah Dia. Jadi itulah Injil yang kekal. Agak sedikit berbeda dengan Injil. Nah, ini mungkin ulasan yang lebih dalam lagi, tapi maksudnya kenapa ini berbeda dengan Injil? Karena kalau dibilang Injil yang kekal, mau dia dari penciptaan, sebelum dosa, sesudah dosa, itu akan ada terus. Kan? Bahkan sebelum dosa itu ada. Tapi kalau kita bilang Injil, Yesus mati bagimu. Sebelum ada dosa, nggak perlu itu. Maksudnya bukan nggak perlu ya. Belum mati. Tidak relevan. Ya kalau nggak bilang tidak relevan itu agak blasphemous juga ya. Maksudnya orang agak bingung. Orang bingung. Jadi apa ini? Kita belum mengalami ini. Jadi kita bisa bilang bahwa Injil ini memang adalah satu spesifik untuk keadaan manusia yang berdosa. Tetapi yang dibawakan oleh malaikat ini adalah apa? Injil kekal. Injil yang kekal. Kenapa? Allah adalah pencipta. Mau ada dosa tidak ada dosa, Allah adalah pencipta. Bahwa Allah adalah Allah yang punya hukum. Sebelum dosa pun ya justru dosa itu bisa muncul karena memang Allah menunjukkan ada hukum. Kalau bilang ada penghakiman, ya mungkin penghakiman ini jangan dalam arti karena kamu sudah berdosa maka kamu akan dihakimi, tapi bahwa di dalam setiap saat Allah menginginkan manusia itu merefleksikan hukumnya. Nah, itulah maksudnya penghakimannya, jadi jalan terus gitu. Kalau dia nggak merefleksikan ya mungkin ya itulah bahwa di dalam penghakiman yang buruk. Tapi kalau dia terus merefleksikan ya dia ada di dalam penghakiman yang baik, dalam arti Oke, Allah melihat, ya memang inilah umatku, memang ini ciptaanku, akan dia selalu menurut gitu. Kalau dia berdosa, barulah ada klausul Injil yang bukan special case ya, tapi yang seperti yang kita pahami sekarang. Jadi kira-kira itulah hubungannya, dan itu hanya bisa terjadi bila mana kita paham Allah itu Allah yang seperti apa, dan kita mengalami punya suatu hubungan dengan Allah itu, dan itulah mengapa
yang 144.000 ini spesial. Karena memang mereka punya hubungan yang tidak sama dengan yang dialami oleh orang-orang yang tidak melalui hal itu. Nah, mungkin seperti itu. Oke, dan ini kembali lagi ke yang Adik bilang ya di awal, taste and see that the Lord is good gitu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Oke, mungkin teman-teman di sini boleh berikan kesimpulan dari pelajaran pekan ini di dalam kitab Mazmur bagian yang pertama dari pasal-pasal yang sudah kita bahas sehubungan dengan kitab Wahyu 14. Stephen. Oke, jadi yang bisa saya ambil dari, ada banyak banget pelajarannya, ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, tapi saya lebih kepada yang tadi, yang bagian terakhir, perlu mengingatkan kepada diri sendiri gitu. Kalau kita sudah diselamatkan, apa setelah itu apa, what's next gitu, apa selanjutnya? Apakah hanya kita pegang sendiri keselamatan tersebut, atau kita harus keluar gitu untuk membagikan keselamatan itu kalau dari saya. Oke. Kalau dari aku rindu untuk memiliki firman itu di hati. Mau dilihat, mau nggak dilihat. Mungkin kalau nggak dilihat, aku masih suka melakukan hal-hal yang kurasa kalau di depan orang tidak akan kulakukan. Tapi rindu itu sudah menjadi satu kesukaan untuk dilakukan. Amin. Ya, mungkin kalau kita sebagai kesimpulan kan kita melihat dimulai dengan bagaimana ada sebuah kerinduan atau ada sukacita bahwa ketika kita datang kepada bait Allah, kan datang ke rumah Tuhan. Ya, di situ ada beberapa hal. Tuhan yang seperti apa, baitnya itu ada di mana, apa yang perlu dilakukan di sana, apa yang harus kita lakukan dalam proses menuju ke sana. Jadi semua itu pelajarannya ada di sini. Dan itu digenapi atau sampai pada klimaksnya di Wahyu 14, yaitu 144.000 yang sudah mengalami semua hal ini. Ya, mereka sudah mengalami pengalaman, tidak bercacat celah, sudah ditebus, sudah mengikut ke anak domba Allah kemana saja, dan itulah yang menjadi hasil akhirnya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah apakah kita mau menjadi bagian dari yang 144.000 itu? Dan jelas itu menjadi sebuah motivasi tujuan kita sambil mengetahui bahwa Allah lah yang memampukan kita, yang memberikan kepada kita baik itu kekuatan maupun kebaikan untuk melakukannya di dalam kasih karunia Allah. Mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa kita dapat. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, terima kasih Stephen, terima kasih Ade. Kita sudah berdiskusi dan kiranya ini dapat memberikan sukacita ya. Karena ini adalah kabar baik yang kita perlu juga sampaikan kepada orang lain. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pekan ini ataupun sepanjang triwulan ini, jangan ragu-ragu, langsung saja tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulalesi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Pendeta, ini ada pertanyaan dari pemirsa Sekolah Sahabat kita. Yang pertama dari Maidin Lakuman. Shalom, pertanyaan. Kenapa pengampunan dosa harus menumpahkan darah? Perlu ada yang dikorbankan. Bukankah Tuhan bisa saja mengampuni Hawa dan Adam tanpa mengorbankan Yesus? Karena dia berkuasa dan bisa berbuat segala sesuatu tanpa mengorbankan anaknya. Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa dari Maidin Lakuman. Baik, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita baca dulu Alkitab. Kak Yola boleh buka Ibrani 9 ayat 22. Ini harus dengan penumpahan darah. Coba. Oke, Ibrani 9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Baik, apa sih yang terjadi? Kenapa sih harus ada penumpahan darah baru ada pengampunan? Ya, baik, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang kasih, tapi juga Allah yang adil. Ya. Nah, kenapa harus ada penumpahan darah? Karena dia sudah memberi perintah, nggak mungkin dia tarik kata-katanya. Karena Allah nggak berubah-ubah. Beri perintahnya, Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Contoh. Oke. Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Baik, terima kasih Kak Yola.
pastilah engkau mati. Ini masalahnya kalau makan mati, melanggar mati. Coba sama dengan Roma 6 ayat 23 bagian A saja. Oke, Roma 6 ayat yang ke-23. Bagian A saja. Sebab upah dosa ialah maut. Itu dia. Dosa 1 Yohanes 3:4, dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Ya. Jadi karena Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang Tuhan bilang jangan makan, nanti kamu mati, dimakan masalahnya. Upah dosa ialah maut. Loh, kalau Allah tarik kata-katanya, berarti Allah tidak konsekuen. Dia berubah-ubah. Bagaimana lagi Allah berubah-ubah? Apa yang terjadi dengan alam semesta? Kalau memiliki pencipta yang berubah-ubah seperti itu, Allah tidak pernah berubah-ubah. Allah tetap konsisten dengan kata-katanya, dengan firman-Nya. Karena dia adalah Allah yang maha adil. Tapi dia juga Allah yang maha pengasih. Penyayang, panjang sabar, dan limpah kasih setianya. Jadi seharusnya Adam dan Hawa mati. Pada hari engkau makannya, haruslah engkau mati. Tetapi tidak mati. Kenapa tidak mati Adam dan Hawa pada hari itu juga? Dalam konteks ini, Kejadian 3 ayat 21, boleh tolong Kayola baca. Kejadian 3 ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Itu dia, kalau binatang dikuliti pasti mati. Ada binatang yang mati, yang menggantikan Adam dan Hawa yang harusnya mati. Apa yang terjadi? Mari kita buka Roma 6 ayat 23 bagian B. Yang upah dosa ialah maut. Kita harus mati karena kita sudah berbuat dosa. Adam dan Hawa harus binasa, enggak bisa enggak. Itu keadilan Allah. Tapi kenapa tidak mati? Apa yang terjadi? Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu dia, karunia Allah. Ya, karunia itu kasih. Pemberian. Kasih Allah yang luar biasa adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya Yohanes 3:16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Kematiannya diganti oleh Yesus Kristus. Adam dan Hawa yang harusnya mati digambarkan kalau kematiannya diganti oleh domba itu yang digantikan. Ya. Jadi kenapa harus ada penumpahan darah? Masalahnya harus adil. Coba baca dulu Mazmur 89 ayat 15 Kayola. Ini dua sifat Allah yang tak mungkin berubah. 89 ayat yang ke-15. Di sini dikatakan, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Jadi itu keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta Allah. Jadi kalau misalnya keadilannya, hukumnya dirubah, nggak usah lah. Udahlah, nggak apa-apa, ganti aja lagi. Nggak apa-apa, nggak jadi mati deh, nggak jadi mati. Lah, itu tumpuan tahtanya. Berarti goyanglah tahtanya. Ya. Nah, ada orang yang mengajarkan bahwa hukum Allah nggak berlaku lagi. Itu orang mau mengganggu takhta Allah. Tumpuan takhta Allah adalah keadilan dan hukum. Tapi kasih dan karunia itu berjalan. Jadi dikatakan dalam Mazmur 89, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Itu adalah karakter Allah, dua sifat Allah. Jadi kenapa harus ada yang tertumpah darah? Karena manusia melanggar perintah Tuhan. Yang harus mati, berarti harus ada kematian, tidak bisa enggak. Ya. Jadi darah adalah nyawa. Jadi harus ada kematian. Dan itulah kasih karunia Allah. Dia tidak mau kita mati. Kasihnya luar biasa. Dia mau kita selamat. Makanya dia rela dan dia ikhlas. Makanya tidak ada kata-kata yang lebih besar yang diungkapkan oleh Yohanes. Dia katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah karena begitu besar tidak bisa dilukiskan dengan apapun. Allah sendiri yang mati untuk saya dan saudara. Terima kasih Kak Yoga. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Kita sudah belajar juga ya beberapa tentang kasih dan keadilan Allah ya Pendeta ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa kasih Allah tidak bisa meniadakan keadilannya, dan keadilannya terpancar juga melalui kasihnya. Amin. Pertanyaan yang selanjutnya Pendeta datang dari Manalo, Washington. Pertanyaan, kenapa Allah menyalahkan Kain sedangkan di awal
Tuhan tidak menginstruksikan bahwa yang dipersembahkan adalah hewan. Dia tidak mengetahui bahwa keinginan Allah adalah korban persembahan hewan, berdasarkan Kejadian pasal yang keempat. Baik, terima kasih Kayola. Terima kasih pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak Manalu Washington atau Saudara Manalu Washington. Baik, Kejadian pasal 4 tidak berdiri sendiri. Ya. Itu adalah kisah. Dimulailah kita masuk dari pemberontakan manusia, yaitu Kejadian pasal 3. Ketika Adam dan Hawa memakan buah yang Tuhan larang dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17 untuk jangan makan, apabila engkau makannya pastilah engkau mati. Tetapi Adam dan Hawa memakannya. Lalu apa yang terjadi Tuhan buat? Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 15, ini janji Tuhan yang luar biasa. Ini kalau para teolog bilang ini proto evangelium, inilah Injil permulaan itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Baik, jadi ini dimulai dari pemberontakan Adam dan Hawa. Melanggar perintah Allah. Tapi Allah itu penuh rahmat. Allah mau agar mereka dapat diselamatkan. Makanya Allah menyatakan bahwa akan ada permusuhan. Ini kata-kata Allah terhadap ular antara engkau dengan keturunan perempuan ini. Keturunan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya Kristus disalibkan dan sekali salib. Tapi Kristus mengalahkan ular kuasa dosa dengan mematikan, menghantam kepalanya. Ular kok dibunuh kepalanya. Nah, itu digambarkan kasih karunia Allah yang harus tumitnya kena, yang harus dia gantikan manusia untuk mati, digambarkanlah dengan jelas di dalam Kejadian 3 ayat 21 yang tadi kita sudah baca. Coba baca ulang Kayola. Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Lihat ini binatang, ini hewan, Kejadian 3 ayat 21 ini hewan yang mati. Ini gambaran bahwa seharusnya Adam dan Hawa mati, tetapi ada hewan yang mati pada hari itu juga. Kan pada hari engkau makannya pasti engkau mati. Allah nggak berdusta dengan kata-kata itu. Pada hari itu ada yang mati, yang seharusnya Adam dan Hawa mati, tapi ada yang mati. Yaitu hewan yang mati, yang pakaiannya dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Yang seharusnya, yang mereka sudah pernah buat dari pohon ara di dalam Kejadian 3:7. Coba boleh baca, Kejadian 3:7. Kejadian 3. Daun ara. Ya. 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi manusia sudah berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri, menutupi ketelanjangan dosanya dengan daun pohon ara, tapi tidak bisa tertutupi dosanya. Tapi Tuhan sendiri yang harus turun tangan untuk membuat binatang mati dan dari kulit binatang itu dipakaikan kepada kita. Dan itulah gambaran daripada Yesus Kristus. Dan itu sudah dibuat sejak saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Waktu mereka punya anak, maka diajarkanlah itu kepada mereka. Bahwa Yesus Kristus atau Mesias yang dijanjikan dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahwa keturunan perempuan ini akan menghantam kepala ular ini akan datang. Ini sudah dijanjikan dan juga sudah dilakukan dalam hari itu juga ketika Adam dan Hawa mati. Kejadian 3 ayat 21. Bahwa ada binatang yang mati. Makanya diajarkan itu. Apakah Kain kurang informasi? Tidak kurang informasi. Kain jelas dapat informasi itu dari orang tuanya Adam dan Hawa. Tentang hewan yang harus dipersembahkan. Habel persembahkan. Kain tidak mau. Kain mau mengatur dirinya sendiri. Kehendaknya sendiri. Menurut perbuatannya sendiri. Itulah agama atau itulah orang zaman sekarang. Tidak mau dengar perintah Tuhan. Tidak mau ikut Tuhan. Maunya ikuti apa kata dia sendiri. Nah inilah pelajarannya Kayola. Terima kasih Kayola. Oke pendeta. Jadi informasi sudah lengkap Tuhan berikan melalui Adam dan Hawa dan melalui praktek yang Tuhan buat pertama kali. Walaupun tidak tersurat di Kejadian 4 ya pendeta ya. Oh iya, karena kan Kejadian 4 tidak berdiri sendiri. Betul, tapi kita melihat konteks Konteksnya. ceritanya. Dan selanjutnya di dalam kitab-kitab Kejadian bahwa ketika Nuh selesai daripada air bah itu, lalu setelah mendarat dia mengorbankan juga binatang. Iya. Itu sudah diajarkan. Itulah peristiwanya diawali. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Semoga ini dapat membantu menjawab kebingungan dari teman-teman. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan lanjutan, jangan ragu-ragu. Silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson.
Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, setelah kami mengakhiri rangkaian diskusi kami, biarlah kami boleh mengatakan seperti Daud bahwa kami sungguh bersuka-cita ketika ada yang memanggil kami, mengajak kami untuk datang kepada bait suci-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk boleh menuliskan segala hukum-Mu di dalam hati kami, bukan hanya di luar, tetapi bagaimana itu menjadi sebuah tindakan yang keluar dalam hati. Dan bila mana kami sudah mengalami seluruh pengalaman-pengalaman iman ini, biarlah ada satu pekabaran Injil yang boleh kami sampaikan kepada orang lain, karena memang itu adalah sesuatu yang memang kami rasakan, dan itulah sesuatu yang kami percayai bahkan dari dalam hati kami sendiri pun. Bersama dengan seluruh pemirsa dimanapun dan kapanpun yang menyaksikan, biarlah berkat perlindungan Tuhan juga menjadi bagian daripada kami semua. Dalam jodoh pengharapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Husen, terima kasih Stephen, terima kasih Ade. Kita sudah selesai berdiskusi, kiranya kita dapat menghidupkan dalam kehidupan kita, menyimpan hukum itu di dalam hati kita, dan di dahi kita, di pikiran kita tertulis nama Yesus dan nama Bapa. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.